Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa maba'adu. Ayuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah menakdirkan kita untuk hadir di tempat yang insyaallah malam hari ini akan diturunkan berjuta-juta pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah di tempat ini menjadi malam yang penuh berkah. InsyaAllah hadirnya kita di tempat ini semua karena didorong atas kecintaan kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu semua semoga apa yang menjadi hajat-hajat dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga semua kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh, para hadirin sedaya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kurun terbaik atau zaman terbaik adalah zaman ketika Rasulullah hidup bersama dengan para sahabat-sahabat, di mana zaman terbaik itu hiduplah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah bersama dengan Nabi. Dan sahabat-sahabat Rasul yang paling terkenal adalah Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat yang paling setia yang selalu mendampingi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Selain itu banyak lagi sahabat-sahabat yang berjuang bersama dengan Nabi Muhammad, perang membantu Nabi Muhammad, makan bersama Nabi, sholat di belakang Nabi, bahkan setiap hari duduk bareng dengan Nabi Muhammad di masjidnya Rasul, di Masjid Madinah Al-Munawwarah, di Masjid Nabawi. Ada juga yang duduk membuat satu kholaqoh. Kholaqoh itu artinya duduk memutar, melingkar begini. Nabi Muhammad berada di tengah-tengah dan para sahabat berada di samping, kanan kiri, bahkan di depan belakang Rasulullah. Makanya zaman itu dikatakan oleh Nabi adalah zaman terbaik atau kurun terbaik. Dan Rasulullah mengatakan setelah zaman Nabi adalah zaman terbaik, adalah zaman di mana sahabat Rasulullah yang memimpin menjadi beliau khalifah menggantikan Nabi Muhammad. Lalu zaman tabi'in, setelah itu zaman tabi'in, dan sampai zaman kita sekarang. Berarti dikatakan kalau mengambil dari kalamnya Rasulullah, dari hadisnya Nabi, zaman terbaik sudah lewat. Kurun terbaik artinya manusia-manusia terbaik sudah lama meninggalkan kita. Di antaranya Nabi Muhammad kurang lebih sudah 1400 tahun yang lalu sudah meninggal dunia bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Kenapa Rasulullah mengatakan zaman itu zaman terbaik? Karena hampir tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan, hampir tidak ada soal yang tidak menemukan jawaban. Karena di zaman itu setiap umat, setiap manusia yang punya masalah tinggal datang ke rumah Nabi, bertanya kepada Nabi, dan mendapat jawaban Nabi langsung selesai. Ada juga sahabat yang memiliki masalah nggak butuh jawaban, hanya cukup memandang wajahnya Nabi, masalahnya selesai. Ada sahabat yang punya masalah dalam rumah tangganya, ada masalah dia sumpek, dia ada masalah dengan keuangannya, ada masalah dengan pekerjaannya, tapi dia nggak butuh jawaban. Kenapa? Dia tahu, dia sudah tahu obat saya ada di mana, dengan saya memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya zaman itu dikatakan adalah kurun terbaik. Zaman yang terbaik adalah zaman di mana Nabi Muhammad hidup.
Zaman riyen niku nek wonten tiang-tiang yang sumpah, yang kalau zaman modern ini bilangnya lagi galau, orang-orang galau zaman itu, cukup dia keluar dari rumahnya, datang ke rumah Nabi atau duduk di dalam masjidnya Nabi, melihat wajahnya Nabi, melihat senyumannya Rasulullah yang begitu indah, selesai masalahnya. Walaupun dia dari rumah membawa sejuta masalah, membawa sejuta persoalan yang sudah membuat kepalanya pening, pusing atau bagaimana, hampir putus asa, begitu lihat wajahnya Nabi, sejuta masalah tadi hilang seketika langsung, karena hanya memandang wajah mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat Rasulullah. Maka dikatakan seperti kita tadi berqasidah bersama-sama, irwini ya habibi ya tabibal baraya antali balsamu wasyifa. Irwini ya Rasulullah, hilangkan dahagaku ya Nabi Muhammad. Itu qasidah tadi permohonan nyuwun teng Kanjeng Nabi. Irwini ya Rasulullah, irwini ya habibi, hilangkan dahagaku. Dahaga apa? Dahaga kita rindu kepada Nabi. Dahaga apa? Dahaga kita karena jauh dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dahaga apa? Karena mungkin kita jauh dari syafaatnya Nabi Muhammad. Karena kita dahaga jauh dari surganya Allah. Artinya apa? Kita memohon bantuan dari Rasulullah. Karena apa? Jenengan kalian kula insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga berkat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kalau ada qasidah itu tadi, irwini ya habibi ya tabibal baraya antali balsamu wasyifa. Woi apale hu tok. Irwin ini orang melu bisa nih. Qasidahe dihafalke ojo hu ne. Irwin ya habibi, hilangkan dahagaku ya Rasulullah. Mengharap apa? Mengharap nanti kelak di dalam surga. Karena Rasulullah sudah berjanji. Rasulullah sudah berjanji kepada kita, kepada seluruh umatnya, nanti kalau umatnya bersama dengan Nabi, amin, Rasulullah akan mengambil air dari telaga Kautsar, dari surga, dari danau yang ada di dalam surga, menggunakan tangan mulianya beliau, dan akan meminumkan kepada satu-satu umatnya melalui tangan mulianya beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya irwini ya habibi. Kita mengharap diambilkan dari tangan sucinya Nabi, lalu diminumkan kepada kita. Dan barang siapa yang meminum langsung dari tangannya Nabi sekali, maka seumur hidupnya abadan gak bakal pernah haus lagi selama-lamanya. Kuwi artinya irwini ya habibi. Makanya disebutkan ya tabibal baraya, wahai Rasulullah yang bisa mengobati aku, ya tabibal baraya, yang bisa menyembuhkan aku. Menyembuhkan dari apa? Menyembuhkan dari kemaksiatan. Menyembuhkan dari apa? Menyembuhkan dari durhaka kepada orang tua. Menyembuhkan dari apa? Menyembuhkan agar kita, kalau saya selalu menyebut dirimu, saya tidak mau meninggalkan sholat, saya sergap sholat, saya berpuasa, saya selalu ingat kepada Allah, saya akan menjalankan perintah Allah, saya akan selalu taat kepada Allah berkat dirimu ya Rasulullah. Tabibi ya tabibal baraya antali balsamu wasyifa. Antali, engkau buat diriku ya Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kamu buat diriku. Kegunaannya apa? Balsamu wasyifa. Balsam itu bahasa Arab, artinya apa? Krim, obat luar. Nah Indonesia dinggo balsam. Nah, itu balsam diambil dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya namanya balsam. Balsam itu obat luar, obat oles. Dengan pakai obat oles, krim, salep, itu kalau bahasa Arabnya balsam. Antali balsamu wasyifa, kamu itu adalah orang yang bisa menyembuhkan luka atau penyakit yang ada di luar tubuhku atau ada di depan, wasyifa, dan bisa menyembuhkan penyakit hatiku. Luar dalam obatnya umat ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut sama Nabi, kurun terbaik, zaman terbaik adalah zaman ketika Nabi Muhammad hidup. Jadi orang no masalah di zaman Nabi, hampir tidak ada masalah. Bahkan ada salah satu sahabat yang paling cinta sama Nabi, cinta luar biasa. Orang itu duduk sholat berjamaah subuh sama Nabi, duduk persis di belakang Nabi, sholat berjamaah jadi makmumnya Nabi, sholat subuh. Selesai sholat subuh ikut ke rumahnya Nabi, lihat wajahnya Nabi terus, sarapan bareng sama Nabi, minum bareng sama Nabi, sampai waktu zuhur.
Sholat duhur, ingat, diajak lagi sama Nabi, ayo ke masjid lagi, sholat berjamaah, sholat lagi di belakang Nabi, lihat wajahnya Nabi terus dia sama Nabi begini kan, kowe kan dua anak dua bojo, mulai dhisik ditiliki kowe anak bojomu, engkau anak bojo malah digondol wong malah piye ngono, istilah gitu. Suruh pulang dulu sama Nabi, pulang dia pamit, nggih Kanjeng Nabi. Karena sahabat zaman itu kalau Nabi yang memerintah nggak ada yang tapi, nggak ada tapi, nggih Nabi tapi nggak ada. Pokoknya kalau Nabi yang merintah, sam'an wa ta'atan, nggih, siap. Iso ra iso mulai. Pulang dia. Karena perintahnya Nabi, karena dari subuh sudah sama Nabi. Pulang, nyampe rumahnya baru 1 menit, nangis-nangis dia. Orang tadi itu nangis-nangis, sudah nyampe rumahnya 1 menit nangis-nangis. Bingung di rumahnya. Istrinya tanya, "Kenapa? Saya rindu kepada Nabi Muhammad. Saya rindu ingin memandang wajahnya Nabi." Sampai istrinya tanya, "Lah, kowe kan nembe mulai. Kamu kan dari tadi sudah bertemu Nabi." "Ya Allah, saya baru berpisah 1 menit, rasanya sudah 1 hari nggak melihat wajahnya Nabi." Kata istrinya sudah paham, sudahlah kembali ke rumahnya Nabi lagi, pandang kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 menit di rumahnya, pulang balik lagi ke rumah Nabi, nyampe di depan Nabi, Nabi bingung, Tul, kini kau tekan kini maneh Tul. Nabi, saya tadi sudah pulang, 1 menit saya di rumah, saya langsung sumpek. Kenapa sumpek? Karena berpisah dari dirimu, saya nggak ingin jauh-jauh dari dirimu, saya nggak bisa lepas memandang wajah yang tampan seperti wajah dirimu. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi sumpek model apa? Kalau memandang wajahnya Nabi, hilang. Obatnya ada di Nabi Muhammad SAW. Ada masalah sedikit soal hukum-hukum, ini adalah warisan, ada hukum ini, ada hukum suami istri begini, datang ke Nabi, "Nabi Muhammad, saya begini-begini," jawabannya begini. Langsung, kalau ada orang bertanya sama Nabi, langsung Jibril turun. Jibril turun membawa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya Nabi nggak mungkin salah. Karena wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang didawuhkan Nabi itu semuanya wahyu dari Allah. Jadi nggak mungkin salah. Jadi nek ana wong saiki ngomong, "Oh Nabi Muhammad salah," berarti kue wong kentir. Wong apa? Wong kentir. Kalau ada orang berani menyalahkan Rasulullah, berani mengorek-ngorek Nabi Muhammad, mencari kesalahan Nabi, berarti wong kentir, rampung. Kenapa? Karena semua tingkah laku Nabi itu, menggerakkan tangannya Nabi atau bergerak begini, itu semua wahyu, bukan dengan nafsunya. Apalagi berbicara, apalagi Rasulullah mengeluarkan hadis, mengeluarkan kalimat, memberikan jawaban, itu semua dari Jibril. Bahkan saking istimewanya Nabi Muhammad, saking istimewanya, dulu ketika Rasulullah ini, karena mendekati bulan Rajab, mendekati Isra Mi'raj, sebentar lagi kita akan masuk Isra Mi'raj, mudah-mudahan panjang umur sehat semuanya. Ketika Rasulullah menceritakan bab Isra Mi'raj, Rasulullah berbicara kepada Abu Bakar As-Siddiq pertama, "Ya Abu Bakar, saya tadi malam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Mekah ke Madinah, yang bawa saya malaikat Jibril. Naiknya namanya buraq. Dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Lalu saya sholat di Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa saya dibawa naik ke langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, langsung saya naik ke Sidratil Muntaha. Dan di situ saya sujud di hadirat Allah Subhanahu wa taala." Yang percaya pertama kali siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Percaya langsung. Makanya dijuluki As-Siddiq, orang yang langsung percaya sama Nabi Muhammad SAW. Tapi ada orang-orang di zaman itu yang nggak percaya sama Nabi. Kenapa? Di antaranya Abu Jahal, Abu Lahab. Ini ada satu kesempatan. Iki aku duwe bahan. Saya punya bahan untuk mengolok-olok Nabi Muhammad. Saya punya bahan untuk menghinakan dia di depan orang. Orang mungkin wong zaman iku wong mangkat saka Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ada di kota Mekah, Masjidil Aqsa ada di kota Palestina. Itu kalau naik onta, karena kendaraan paling cepat zaman itu adalah onta, itu membutuhkan waktu 3 bulan lebih. Iki kok Muhammad 1 malam rampung, double iki. Ngapusi. Muhammad tukang nipu. Muhammad jangan dipercaya, karena dia suka bikin-bikin cerita. Ayo kita besok panggil Muhammad, kita dudukkan dia di tengah-tengah pasar, kita panggil pemuka kaum Quraisy, kita suruh cerita, Muhammad suruh cerita, lalu kita permalukan dia di depan orang. Setuju? Setuju. Ngono kabeh. Abu Lahab CS. DKK. Abu Lahab dan kawan-kawan. Besok Nabi Muhammad dipanggil. Duduk di pasar, ditanyakan, "Muhammad, katanya tadi malam kamu dari Masjidil Aqsa." "Iya, ada orang yang biasa ke Masjidil Aqsa." Dia tanya dulu Abu Lahab, sampean apal Masjidil Aqsa?" "Apal Pak Lahab, apal."
Pak Lahab tangannya. Hafal Pak Lahab. Jendelanya Masjidil Aqsa ada berapa? Kamu hafal nggak? Saya hafal, saya sudah biasa. Oh, jendelanya Masjidil Aqsa itu ada 33 jendela. Orang yang biasa ke Masjidil Aqsa jawab, jendelanya ono 33. Yakin? Yakin. Sung, nyong sung yakin. Nyong orang ngapusi. Lalu orang itu bertanya, Abu Lahab bertanya, Muhammad, katanya kamu semalam dari Masjidil Aqsa. Saya mau tanya, kalau emang kamu dari situ, jumlah jendelanya Masjidil Aqsa ada berapa? Itu subhanallah. Karena Allah tidak ingin kekasihnya ini dipermalukan di depan orang. Itu Allah langsung mengirim malaikat Jibril langsung berada di sebelahnya Nabi Muhammad dan membuka tangannya malaikat Jibril begini. Kayak sekarang jenengan video call. Loh. Itu Jibril langsung begini, ya Muhammad, ini adalah video atau film Masjidil Aqsa. Serius, orang guyonan ini, ojo guyu kowe. Nek kowe guyu aku nangis. Ditunjukkan di tangannya malaikat Jibril, ini loh. Hitung sama Nabi Muhammad. Tuh 2, 3, 4, 33. 33. Siapanya Rasulullah? Kaget Abu Lahab. Saya ngerti, mungkin ini kebetulan itu. Tiangnya Masjidil Aqsa ada berapa? Ada 70. Tiangnya Masjidil Aqsa ada berapa Muhammad? Jibril turun lagi, dihitung, gambar lagi. 70. Sihir ini, sihir. Serius. Oke, kalau gitu 2 kali berarti kebenaran ini. Apa kebetulan? Yang terakhir saya mau tanya, itu ada orang-orang Mekah lagi berdagang di Syria, di Syam zaman itu. Kira-kira mereka nyampe ke kota Mekah kapan? Kalau ente memang bisa nebak, ya Muhammad, nyampe di kota Mekah jam berapa? Masuk ke perbatasan kota Mekah jam berapa? Jibril turun menjelang maghrib, memberikan laporan kepada Nabi Muhammad. Katakan ya Muhammad, bahwa pedagang-pedagang yang dari Arab itu akan masuk ke kota Mekah nanti di waktu asar, selesai asar menjelang maghrib, matahari terbenam sedikit, mereka akan masuk kota Mekah. Dijawab sama Nabi Muhammad menjelang adzan maghrib, sekitar jam 6 sore kalau waktu Indonesia. Jam 6 sore. Oh, coba besok kita lihat. Kalau dia salah, berarti orang ini pembohong. Jangan dipercaya. Itu orang-orang zaman itu ingin membuat malu Nabi Muhammad. Ditunggu besok. Semua orang-orang kafir Quraisy berkumpul menunggu di perbatasan kota Mekah. Sampai jam 5 belum kelihatan, 5.10 belum kelihatan, 5.20 belum kelihatan, sampai mendekati jam 6 kurang 5 menit belum kelihatan. Jam 6 lewat 5 menit belum kelihatan, sampai jam 6 belum datang. Wah, Abu Lahab sudah nemu dalil. Kue al-dobolu, kamu pitung macam-macam kepada overdome kamu. Kayak pemain Belanda. Muhammad ngapusi. Ini sudah jam 6, kamu bilang jam 6. Kenapa dia belum datang? Pulang, ayo pulang. Sudah, Muhammad jangan dipercaya. Begitu dia balikkan badan, jam 6 lewat 5 menit datang. Pedagang-pedagang tadi dipanggil lagi, Abu Lahab itu datang. Tapi janjinya jam 6 persis, iki jam 6 pun jol 5 raiso. Akhirnya begitu datang, pedagang-pedagang tadi ditanyakan, kenapa, apakah kamu tadi di jalan ada permasalahan? Iya ada, seharusnya kami nyampe di sini tadi 5 menit yang lalu, tapi karena nyampe tadi di sebelah lembah situ ada salah satu ontanya dari rombongan ini yang kakinya terkilir, maka kami mengobati onta dulu selama 5 menit lebih baru nyampe ke sini. Jawabannya apa? Tepat apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya zaman terbaik dikatakan adalah zamannya Nabi Muhammad SAW hidup. Ada satu catatan, ada satu tapinya. Saya memberikan gambaran pada jenengan, ben jenengan waspada hidup sekarang. Rasulullah mengatakan adalah zaman terbaik adalah zaman Nabi, karena obatnya ada di Nabi Muhammad. Tapi jenengan jangan salah, di zaman Nabi Muhammad hidup ada juga orang yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Kita akan dani, tak ceritani di sini. Memang zaman terbaik adalah zaman Rasulullah ketika hidup, tapi tidak semua orang yang melihat Nabi Muhammad, tidak semua orang yang hidup bersama Nabi, orang yang hidup satu kota dengan Nabi, semuanya cinta dan memeluk agama Islam sebagaimana ajarannya Nabi Muhammad. Malah banyak orang yang ingin membunuh Rasulullah, banyak orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Kenapa sebabnya? Apa penyebabnya mereka ingin membunuh Nabi Muhammad? Apa alasannya mereka tidak ikut
ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin tahu jawabannya? Saksikan setelah iklan-iklan berikut ini. Iklan sebentar. Alasannya begini, kenapa mereka tidak ikut? Alasannya sudah tertulis di dalam sejarah bahwa orang Arab sebelum Nabi Muhammad dilahirkan diberi julukan orang Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah, secara bahasa jahil itu adalah goblok atau bodoh atau pekok atau apa mana, bongol, apa mana, bloon. Ya bener bener. Enggak, hadiahnya njupuk permen loro. Secara bahasa jahil artinya bodoh, goblok. Tapi sebenarnya jahilnya orang Arab bukan karena nggak punya ilmu. Maka di dalam sejarah ditulis orang Arab sebelum Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah itu sudah bisa operasi sesar. Orang perempuan kalau melahirkan susah, zaman sekarang kan sudah biasa, dibedah perutnya, dikeluarkan bayinya, dijahit lagi, aman. Itu orang Arab sudah bisa sebelum Nabi Muhammad lahir. Orang Arab sudah bisa bikin bangunan tingkat, orang Arab sudah bisa. Artinya sudah ada insinyur, sudah ada sekelas insinyur di zaman Nabi Muhammad belum lahir sudah ada. Bahkan ada salah satu orang yang lagi belajar gulat atau belajar berkelahi, kakinya patah dioperasi sama orang Arab di apa zaman saiki dia apa dikip sudah bisa orang Arab, wis pinter-pinter. Tapi aneh, kenapa mereka dapat julukan jahiliyah, goblok, padahal pinter-pinter. Zaman itu dokter Andes ada, profesor ada, insinyur ada, segala macam ada, sudah ada ahlinya masing-masing. Tapi kenapa orang Arab dapat julukan jahiliyah? Sebabnya yang pertama apa? Terlalu fanatik kepada tinggalan budaya nenek moyangnya. Yang pertama apa? Yang pertama, terlalu fanatik kepada peninggalan nenek moyangnya walaupun salah diikuti. Yang kedua, fanatik kesukuan, terlalu fanatik kepada sukunya, kepada kaumnya. Yang ketiga, nggak punya syariat yang jelas. Itu jawabannya. Yang pertama, kenapa? Fanatik kepada kebudayaan yang ditinggal oleh nenek moyangnya walaupun salah. Wong Arab gue karena simbah-simbahnya sebelum Nabi Muhammad lahir itu nyembahnya punya Tuhan 3, Tuhan itu telu. Di antaranya ada namanya Tuhan Lata, Uzza, sijinya apa lali aku. Hah? Kubal. Ya betul. Beliau malah hafal. Aku lali salah. 3 Tuhan. Kalau dia punya hajat, memohon sesuatu, nyembelih hewan, taruh di Tuhan yang namanya Tuhan Lata atau Tuhan Uzza atau Tuhan Kubal tadi. Kalau nggak berhasil hajatnya, bikin Tuhan lagi. Tuhan yang 3 ini nggak berhasil. Ora jos iki Tuhan telu iki. Ora apik iki. Ganti Tuhan maneh. Itu orang Arab dulu sebelum Nabi Muhammad. Kenapa? Nenek moyangnya begitu versi mereka. Yang kedua, fanatik kepada suku berlebih-lebihan. Contoh kalau di Indonesia ada suku Madura, ada suku Jawa, ada suku Batak, ada Bugis, ada Melayu, macam-macam. Ini wong Madura, kowe nek ora nikah karo padha-padha Madurane haram. Saya usir dari sini. Orang Jawa kalau tidak nikah sesama Jawanya, zaman dulu kan masih ada di Indonesia. Kowe nek ora entuk ningrat padha ningrate, kamu darah biru harus menikah dengan darah biru. Kalau kamu dapat darah kuning nggak boleh. Kan ngono biyen. Itu tinggalan zaman dulu ada. Lah orang Arab begitu itu. Kalau sukunya dihina, perang, paten-patenan, tawuran antar kampung. Sekarang masih banyak. Masih banyak kan? Kampung sana dengan kampung sini berantem. Wong sing ora ngerti apa-apa gentenge melu pecah.
Kadang kocone dipecah padahal orang ngerti apa-apa. Aku ramai lu tawuran kok aku malah jadi sasaran gitu. Itu zaman sebelum Nabi Muhammad sudah ada tawuran begitu. Jadi macam-macam, makanya disebut jahiliyah. Nah, begitu lahirnya Nabi Muhammad, Rasulullah begitu lahir, Rasulullah menghilangkan fanatik kesukuan. Rasulullah menghilangkan fanatik tentang yang ditinggalkan oleh budaya-budaya yang memang tidak sesuai dengan ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya orang Arab di zaman Nabi Muhammad dibilang jahil. Karena apa? Wong pinter tapi ilmune ora dinggo, kalah karo nafsune. Nafsune nomor 1, ilmune nomor 10. Itulah orang Arab sebelum Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad sebagai obat. Tabibal baraya antali balsamu wasifa. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi mengatakan orang yang hidup di zaman Nabi, yang sudah dikatakan sama Nabi zaman terbaik, masih banyak orang yang tidak beriman sama Nabi. Pertanyaannya sekarang, kita ini hidup di zaman jauh setelah Nabi Muhammad. Yang dikatakan oleh Nabi zaman terbaik adalah zamanku, lalu zaman para sahabat, setelah itu zaman tabi'in, setelah itu zaman tabi'in, setelah itu bukan zaman terbaik. Berarti panjenengan kalian kula saat ini hidup di zaman bukan yang baik, bukan zaman yang baik ini. Karena apa? Nabi udah meninggal, sahabat Nabi udah meninggal, tabi'in udah meninggal, tabi'in udah meninggal. Orang yang pernah memandang wajah Nabi sudah nggak ada. Orang yang pernah mendengar suara Nabi udah nggak ada. Orang yang alimnya sebagaimana alim para sahabat-sahabat Nabi sudah nggak ada. Kita hidup di zaman yang kurang baik. Kalau jenengan lebih santai ketimbang sahabat yang hidup di zaman Nabi, bahaya. Karena apa? Karena jenengan kalian kulo hidup di zaman yang nggak baik. Paham ya? Kalau jenengan lebih santai ibadahnya, ibadah jenengan lebih sedikit ketimbang zaman sahabat Nabi, bahaya hidup anda. Kalau akhlak anda jauh lebih buruk ketimbang sahabatnya Nabi, berarti hidup anda dalam bahaya. Kalau amal sodakoh kita lebih sedikit ketimbang amal sodakoh sahabat-sahabatnya Nabi, hidup kita dalam bahaya. Wis ngono tok, dipikir bareng-bareng. Kita termasuk golongan orang yang mana? Jangan menyalahkan orang lain, jangan nuding sana nuding sini. Wah, kowe. Lah raimu piye? Kowe terakhir. Ujung-ujungnya kayak ngono. Dan nanti kalau kowe, tadinya apa? Jajan. Kowe, jajan tadinya. Oh kowe, beda ya. Terus diganti ya. Ini urusan jajan kok langsung rame, ketara nek ngelih kowe. Engko tak bagi-bagi jajan jauh khawatir. Jangan menuduh sana sini, jangan menyalahkan temanmu, jangan menyalahkan orang lain. Hasibu qabla an tuhasabu. Nilai dirimu sendiri sebelum kau menilai orang lain, sebelum kamu dinilai oleh orang lain. Ngoco. Dilihat ibadah kita sudah seberapa, maksiat kita berapa, berapa kali kita ingat sama Allah, berapa kali kita lalai sama Allah, berapa kali kita menjalankan perintah Allah, berapa kali kita melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dihitung dewi. Kalau anda menilai orang lain, orang kalau menilai orang lain yang dinilai gak mungkin baiknya, pasti buruknya. Itu sifat alami menungso. Ono wong nek ibadah bendino nang masjid, sholat tiap hari di masjid, tonggone orang bakal heran, menang tok. Kenapa? Kulino api. Tapi begitu orang ini tiap hari sholat di masjid, sekali nggak sholat di masjid, wong kampung ngerti kabeh. Wah, urut toh, orang istiqomah toh. Andani ya. Oke. Ki wonge luru aleman tok. Ora sholat toh, sepisan tok, Mas. Ente nggak tahu orang itu nggak sholat, mungkin dia lagi sakit, mungkin punya halangan, mungkin punya hajat apa enggak. Jangan menilai orang lain dulu. Kadang orang yang menilai orang lain, wong kuwe ora tau munggah masjid babar blas. Sekali ini munggah masjid mulih nyolong sendal. Sak jame masjid barang hilang. Astagfirullahaladzim. Ini kebanyakan orang begini, senggerot ini. Jangan menilai orang. Makanya saya katakan tadi, jenengan kalian kula hidup di zaman yang jauh dari Nabi.
Jenengan kalian kula gak punya obat semujarab para sahabat yang hidup di zaman Nabi. Orang yang hidup di zaman Nabi punya masalah gampang, tinggal datang ke rumah Nabi, gak usah tanya, lihat wajahnya Nabi rampung. Dan jenengan mau lihat wajahnya siapa sekarang? Aku tengok raimu mumet tuh aku suka omah ki mau seneng munggah-munggah panggung weruh kowe-kowe iki jomblo-jomblo ngenes iki. Lanang kowe iki dadi wong aja gumunan, ana wong aja gumunan, santai wae. Memang saya diciptakan sama Allah begini, sudah terima aja lah. Ohoi. Ya aku biasanya nek ngomong ngono ki terus ana wong seneng isor, ana ember aku pengen mutah nyawang bibitin. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bahaya, kita ini hidup zaman jauh dari Nabi. Lah kita memandang wajah siapa yang memberikan obat sekarang? Apalagi nyun ngapunten mohon maaf, saya tidak menyindir, tidak menyinggung siapapun. Saya akan berbicara yang hak untuk kebaikan kita semua. Apalagi zaman ini kita bingung cari ulama yang bisa mendekatkan kita sama Nabi itu yang mana. Karena semua merasa paling benar, semua mengatasnamakan dirinya ulama. Saya ulama, saya ulama, saya ulama. Tapi mohon maaf, cangkemmu ora cangkem ulama. Ngapunten dah. Makanya jangan salahkan rakyat, jangan salahkan umat, jangan salahkan orang-orang. Kalau masyarakat susah diatur gara-gara apa? Yang mengatasnamakan ulama tidak memberikan gambaran ulama zaman ini. Padahal dikatakan oleh Nabi, al ulama warathatil Ambiya, para ulama itu mewarisi sifatnya, ilmunya, akhlaknya para nabi-nabi, bukan hanya Rasulullah. Ambiya, para nabi-nabi, bukan hanya Rasulullah. Terlebih khusus lagi sifatnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi, juga akhlaknya para nabi-nabi terdahulu, akhlaknya Nabi Musa, akhlaknya Nabi Isa, akhlaknya Nabi Yusuf, akhlaknya Nabi Yunus, Yakub, Ibrahim, Ismail, semuanya mewarisi itu semua para ulama. Tapi sekarang saya bingung. Semua kita sekarang dibikin bingung, buka TV, nonton TV, katanya ada ceramah ulama, tapi kok mulutnya begitu? Malah mengajak adu domba, memfitnah sana, menjelekkan sini, menjelekkan sana, menjelekkan sini, habaib difitnah, kiai difitnah, ulama difitnah. Ini model apa? Nggih mboten? Buka Facebook isinya hoax. Isinya apa? Fitnah. Isinya apa? Adu domba. Menyuruh orang membenci satu golongan, menyuruh orang membenci satu golongan yang lain. Ini model apa? Saya akan menjawab, nabimu orang ngongkon kaya ngono. Yang anda mengatakan isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana, hanya dirimu yang bisa membantu aku ya Rasulullah. Aku akan dimasukkan surga berkat rahmat Allah, dan rahmat Allah akan diberikan kepada diriku berkat ridhamu ya Rasulullah. Tapi gayamu ora kaya nabimu. Tapi yang kau perintahkan kepada santrimu ora kaya Nabi merintahkan santrine. Lagi kan wong edan, wong kentir. Yang lebih bahaya lagi, anak-anak kita nonton. Yang lebih menakutkan lagi, generasi penerus bangsa nonton berita itu. Lah mungkin kalau jenengan sama kita yang sudah belajar di pondok pesantren, yang ngerti ilmu agama, yang sudah faham mana yang baik yang buruk, oke lah bisa memilih, oh ini ulama yang baik, ini nggak baik, ini kalam yang bagus, ini kalam yang jelek, ini yang bisa diikuti, ini yang tidak bisa diikuti. Lah anak-anak kita nasibnya bagaimana? Yang setiap hari mereka mau berangkat sekolah, sambil nunggu orang yang mau berangkat sekolah nonton TV berita pagi seperti itu. Pulang dari sekolah nonton TV beritanya seperti itu. Mau tidur habis ngaji nonton TV beritanya seperti itu. Nasib anak-anak kita bahaya. Bisa jadi kita sebagai orang tua meninggal dunia, anak kita perang satu sama lain. Kakak menghujat adiknya, adiknya menghujat kakaknya gara-gara apa? Ikut katanya ulama-ulama versi televisi. Gimana? Ini bahaya loh. Jenengan gak bentengi keluarga jenengan, ojo santai-santai. Kalau kita tidak membentengi keluarga kita, jenengan tidak membentengi anak-anak kita, keluarga kita, bisa jadi nanti kita meninggal dunia, yang ditinggalkan oleh kita bukan akhlak yang baik, malah anak kita berperang. Kuburannya wong tuane ora tau diurusi, ziarah seminggu pisan ora tahu. Syukur-syukur nek malam bodo gelem ziarah. Dirawat kuburan orang tuanya. Siapa tahu kuburan orang tuanya longsor atau kena banjir atau nisannya rusak atau apa, pernah tilik orang tahu. Sibuk dengan apa? Ngurusi politik, ngurusi kerjaan, ngurusi dunia, wedi kere. Gara-gara apa?
Yang diikuti ulama-ulama yang takut kere, yang diikuti ulama-ulama yang gila kekuasaan, yang diikuti ulama-ulama yang takut kemiskinan. Kita punya Allah. Jenengan muslim sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar, wahdahu la syarikalah. Allah itu maha, Allah itu maha kaya, maha sempurna, maha bisa, maha mampu. Nyugih ke kowe siji, kowe rasa kerjane Allah gelem sugih ke kowe bisa. Loh kok kita takut miskin? Padahal kita sudah selalu setiap hari 5 waktu kita sudah menghadap kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Konsekuensinya di mana? Kita sudah mengatakan bahwa hidupku, matiku, solatku, apapun yang kulakukan demi Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Loh kok isih wedi? Kenapa masih takut? Serahkan permasalahan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pertolongan kepada Allah melalui pintunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rampung, beres, rasa gelut. Enggak usah ngotot-ngotot bicara menurut saya. Hajar, paten apa iki? Jarene nabimu Kanjeng Nabi Muhammad. Katanya idolamu Rasulullah. Katanya panutanmu Nabi Muhammad. Katanya yang memberi syafaat kepada kita Nabi Muhammad. Dan nabimu ngono apa ora? Mboten. Lah kok kowe nono tiru sapa kowe? Lah mungkin guru Anda ngajinya salah. Nabi ini Muhammad bukan bin Abdullah, tapi Muhammad bin sapa mbok ora ngerti aku. Ya benar Muhammad, cuman Muhammad buat Muhammad siapa enggak tahu saya. Makanya karepe dhewe, sak karep-karepe dhewe uripe. Ini bahaya nih. Untung-untung syukur-syukur masih kita alhamdulillah kita matur nuwun teng Gusti Allah. Tanah negara Republik Indonesia ini khususnya di Pulau Jawa, setiap malam ada taman-taman surga yang ada di dunia seperti malam hari ini. Sapa wonge sumpek kaya apa? Ruwet kaya apa permasalahane? Duduk di majelis sholawat, hatinya hadir, betul-betul memikirkan Rasulullah, mengharap syafaat Nabi. Apabila disebut kalimat dari awal, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli, disebut kalimat ini, nek betul-betul hadir ke tempat ini karena mengharap syafaat, masalah hilang. Sebagaimana sahabat di zaman Nabi memandang wajahnya Nabi, rampung. Inilah gantinya. Ini adalah gantinya sebagaimana sahabat ketika ruwet datang ke rumahnya Nabi, ruwet-ruwet zaman ini datang ke majelis sholawat, mikir, bayangkan wajahnya Nabi, bayangkan ketampanan Nabi, bayangkan akhlak baginda Rasulullah, bayangkan keluarga mulianya Rasulullah, bayangkan kecintaan Allah kepada Nabi. Selesai masalahmu, rampung. Yang tadinya berangkat dari rumah hatinya panas, pulang dari tempat ini adem hati ini. Amin. Yang tadinya berangkat dari rumah mumet gara-gara utangnya akeh, berangkat ke tempat ini apa? Salah, aku salah ngomong. Oh panas, berarti sampean saya kuat berarti. Tak pikir sampean orang kayak aku. Berangkat dari rumah hatinya panas, pulang dari tempat ini hatinya adem. Adem apa ora? Adem tenan. Yakin? Sung. Ya wis, alhamdulillah. Amin. Aminmu sing bener. Amin. Orang ikhlas kowe ketara kowe. Pulang dari tempat ini masalahnya selesai. Amin. Mon. Sing serius nih amin kowe. Amin. Kowe malaikat nulis amalmu. Ini adalah obat. Ini adalah tempat kita bersilaturahmi dengan Nabi Muhammad SAW. Untung-untung masih ada majelis sholawat begini. Kalau nggak ada majelis sholawat begini, anak-anak jenengan kalian gulo, kapan ingat sama Nabi Muhammad? Kapan kita ini meluangkan waktu kita untuk mengingat Rasulullah? Urusannya dunyo nanti ente. De isu jam itu ngurusi kerjaan, sampai jam 12 awan ngurusi kerjaan, istirahat sebentar, sholat gitu. Sholat duhur gara-gara berhenti dari kerjaan. Iki sholat di tengah-tengah sholat yang dipikirkan dagangan nih. Allahu Akbar. Iki berhasil mau be. Bulane be. Mungkin anak wong tuku be. Allah sami Allah Akbar. Yes, terus.
Astagfirullah. Salatnya jenengan kalian kula begitu. Belum lagi yang sibuk dengan ini. Salat kalau nggak nyanding HP nggak enak. Ya. Salat, sujud di sini, HP sebelahnya. Allahu Akbar. Wong edan. Mesem-mesem dhewe. Ana sing luwih kentir maneh salat di live. Ana wong ngene, ana. Salat live di Instagram. Salat duhur dulu, Bro, ya. Hey guys. Aku di Masjid Agung nih, guys. Ini zaman edan nih. Salat duhur dulu ya guys ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wis rampang bae wong kaya ngono. Astagfirullah. Apapun sekarang live. Mau sholat tahajud bikin status dulu. Iki model apa? Jam 12 malam bikin status di Facebook. Tahajud dulu guys. Mukiti. Emang generasi micin gitu memang. Yakin mangan micin gue. Makanya banyak orang sekarang itu, boleh saya mengatakan terang-terangan aja, serius saya akan mengatakan, zaman sekarang itu banyak majelis taklim, banyak pesantren, banyak tempat sholat, banyak tempat ibadah, banyak tempat kita begini, tapi hasilnya ora ono. Kenapa? Ketoke wong sergep sholawatan. Karena sholawatmu ora nggo adabe Nabi, kowe mulih ora nggo apa-apa. Makanya tetap akhlakmu ora apik. Ketoke tah majelis sholawat, majelis sholawat ini, majelis sholawat ini, majelis sholawat ini, majelis sholawat, tapi adabmu ora berubah. Seharusnya loh. Orang kalau terbiasa membaca Al-Quran, orang setiap hari biasa membaca surat Al-Quran, dia semakin lama buahnya apa? Semakin nunduk. Kenapa? Akhlak isin. Saya ngono isin. Begitu juga orang yang setiap hari mendawamkan sholawat kepada Nabi, yang selalu menghidupkan nama Nabi di dalam hatinya. Kalau hadir sholawatan, hidup Rasulullah di dalam hatinya. Bukan hanya sholawatan, hanya hura-hura. Bukan hanya hadir sholawatan, ketimbang orang sholawatan, soko-toko sholawatan, udah ngono niat mudul. Ibadah itu bukan ketimbang. Daripada tidak, lebih baik walaupun orang husuk. Kok gue? Raiso. Daripada nggak ibadah sama sekali, lebih baik saya ibadah walaupun nggak husuk. Nah coba gue, daripada orang mangan, lebih baik mangan walaupun orang kenyang, gelem. Daripada nggak nikah, saya lebih baik nikah walaupun nikah-nikahan, gelem. Orang gelem gue, orang gelem, modelmu orang gelem. Tapi ini urusan Gusti Allah, urusannya Kanjeng Nabi, daripada orang sholat walaupun orang husuk. Ya modelmu kayak ngono sak lawase. Makanya banyak majelis di mana-mana, banyak ulama ceramah di mana-mana, banyak habaib ceramah di mana-mana, tapi tidak merubah akhlak para hadirinnya, tidak merubah santri-santrinya, tidak merubah akhlak budi pekerti dan cara ibadah orang yang mendengarkan ceramahnya. Kenapa? Seng teko ataupun seng ceramah ora ikhlas. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Allah sudah mengatakan banyak orang yang akan mendustakan dirinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Iki kenapa ibu anaknya? Boten napa-napa Bu? Nggih. Ngapunten Bu. Saya kalau ada anak kecil gitu, kelingan anakku. Saya biyen cilik saiki wis gedhe anakku. Orang yang mendustakan agamanya itu dikatakan oleh Sayyidina Ali begini. Tafsirannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Wong sing kaya ngono yang dikatakan oleh Allah mendustakan agamanya, kuwi nek ibadah sregep nek nang ngarepe wong. Sregep nek nang ngarepe wong.
Kalau sholat di musola ada orang lain berjamaah, sing diwaca Yasin. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kene ana wong, nek ana wong. Salatmu ora ana bobote. Tapi nek ora ana wong, padha-padha Yasin dibaca. Waladhdallin amin. Yasin. Allahu Akbar. Aduh. Nek sik ana wong akeh kaya ngene, kagete gitu. Kagete maca ayat kursi. Kaget kesandung watu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Nek ngarepe wong, nek ora ana wong, kagete weruh dhewe kowe. Wis ora sama mak sebut kowe wis kowe biasa kaya ngono. Sing metu sikil papat kuwi. Sing suarane huk huk. Ah, kuwi wis biasa modele kesandung batu dengan ora ana wong. Tapi nek ana wong kesandung watu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Kuwi jare Sayyidina Ali, justru orang yang seperti itu yang disebutkan oleh Allah. Yang yukadzibu biddin, yang berbohong, yang mendustakan agamanya, ada orang-orang seperti itu. Banyak anak sekarang, banyak orang ibadah tapi hasilnya ora ono. Gara-gara apa? Kowe iki ngapusi wong. Ibadahmu ki ngapusi wong, ojo ngapusi. Mohon maaf kalau Anda belajar Al-Quran, ya sudah lillahi ta'ala. Karena apa? Ingin mendekatkan kita kepada Allah, ingin memahami wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngono, wis ora usah pengin hafidul Quran, bro. Hafidul Quran. Akhlakmu orang mencerminkan Quran babar blas. Banyak orang hafal Quran tapi akhlaknya bukan akhlak Al-Quran. Mulutnya tidak mencerminkan isi Al-Quran. Ibadahmu, akhlakmu, coro melakumu, coro ngadepi wong tua, coro ngadepi bocah cilik, coro ngadepi tonggo, orang mencerminkan isi Quran babar blas. Padahal Anda hafidul Quran. Kenapa? Orang ikhlas. Nilai umatnya Nabi Muhammad, nilai umatnya Rasulullah yang paling baik itu ibadahnya didasari yang pertama ikhlas. Jangan mengharap apapun. Bahkan ulama kita, ulama sufi kita mengatakan apa? Kalau kau beribadah kepada Allah, jangan mengharap pahala. Karena yang memasukkan kamu ke dalam surga bukan pahalamu. Ulama sufi kita, ulama salaf kita mengatakan, kue ibadah jangan ngarep-ngarep pahala. Sebabnya kue mlebu surga itu karena pahalamu. Pahalamu kena dibanding surganya Allah orang opopone. Terlalu indah surga itu dibanding pahala kita. Tapi Anda akan dimasukkan ke dalam surga karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lah itu Anda mengharap ibadah itu mau solawatan, mau ngaji, mau dikiran, mau tahlil, mau manakiban, siji niate mengharap rahmat dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi karena jenengan dan kula niki tiyang biasa, bukan tiyang alim, bukan tiyang wali, bukan orang yang luar biasa. Kalau kita munajat langsung teng Gusti Allah, suwi tekane. Digobule iki suwi, diijabah tungone iki suwi. Ben gampang piye carane ben cepet lewat orang yang terdekat dengan Allah. Siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama kita mengatakan apa? Ono wong donga teng Gusti Allah tidak menggunakan nama Nabi Muhammad, maka doamu akan tergantung di langitnya Allah. Ora tekan teng Gusti Allah. Tapi kalau doanya, ya Allah ya Rabb, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Gusti Allah, berkat Nabi Muhammad paringi putri lan putra kula saleh dan salehah. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad jadikan saya orang yang berbudi pekerti yang baik, jadikan orang yang selamat. Langsung diijabah oleh Allah dengan tawasul menggunakan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah gunanya. Untung-untung zaman sekarang masih banyak majelis begini. Makanya di Kabupaten Pemalang dan sekitarnya ayo digalakkan majelis sholawat. Ora kudu ngundang APBD, ora kudu. Yang penting sholawatan. Ngundang APBD lebih baik gitu loh. Lah kan di dunia itu ada baik, ada yang lebih baik. Semua majelis sholawat itu baik, tapi Habibidin lebih baik gitu. Ohoi. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah itulah, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini, kita hadir di tempat ini, dan khususon sahibul bait, sahibul hajat yang memiliki niatan sangat mulia, saya sudah pasti. Dan nyun ngapunten, majelis ini saya rubah tanggalnya berapa kali sudah. Saya tadi nyun ngapunten kepada sahibul bait, nyun ngapunten Pak G, ini jadwalnya harusnya tanggal berapa kemarin Pak? 9 Januari, kudune 9 Januari.
mundur tekan Februari? Ya karena padatnya Habibidin itu. Enaknya nemen nyawang yo. Saya yakin jenengan enak nyawang aku. Ono sing nang pojok ngono sombongnya nemen rai mukit. Kalau orang ganteng sombong nggak apa-apa. Kalau yang di belakang saya ini jangan. Ngenas kafe ya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Guyon. Kemarin harusnya acara ini sudah saya kasih jadwal beliau dari tanggal 9 Januari, tapi karena ada acara mendadak yang diperintahkan oleh beliau, guru kita Maulana Habib Muhammad Lutfi, kita sebagai santri ya sam'an wa ta'atan aja. Dan saya bilang sama beliau, insya Allah diganti yang jauh lebih baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diundur tanggal piro lagi? Tanggal 3 ya. Tanggal 3 Februari, malah alhamdulillah orang udan. Ya. Lho nek jenengan percaya karo gurune iki, karo guru Habib Lutfi, semuanya dijadikan lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jenengan yang merasa santrinya Habib Lutfi atau memiliki guru yang menurut jenengan di hati jenengan guru iki, wis nganut wae. Uripe bakal dimulyakake kalau Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Nah, kita doakan mudah-mudahan hajat beliau yang mengkhitankan putranya ini dan menghadirkan saya dan Az-Zahir, mengajak bersolawat bersama-sama, mendekatkan putranya kepada habaib, pada para kiai, pada panjenengan, dan khususnya kepada sejarahnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan putra beliau ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan putra yang soleh, jadikan anak yang cinta kepada Al-Quran, cinta kepada sunnah Rasulullah, cinta kepada Nabi, keluarga Nabi, dan ulama-ulamanya baginda Muhammad SAW, serta mudah-mudahan dijadikan anak yang berguna bagi nusa dan bangsanya. Mudah-mudahan nanti jadi presiden. Jadi presiden. Nek ora jadi presiden Indonesia ya jadi presiden rumah tangga lah. Allahumma amin ya rabbal. Begitu juga jenengan yang hadir malam hari ini. Mudah-mudahan keluarga jenengan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat ibu-ibu saya doakan, mudah-mudahan suami-suami panjenengan menjadi suami yang setia. Mudah-mudahan tidak melirik wanita-wanita lain. Mudah-mudahan tidak menikah lagi kecuali kepepet. Ora-ora bu, guyonan bu. Dan kepada mas-masnya yang hadir dan mbak-mbaknya, mudah-mudahan yang belum menikah dipertemukan dengan jodoh yang soleh dan soleh. Buat rumah tangga yang masih baru-baru yang belum memiliki keturunan, mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Yang masih menuntut ilmu, mudah-mudahan ilmunya dijadikan ilmu yang barokah, yang manfaat. Allahumma. Dan untuk saya pribadi segitu aja sudah, dan banyak-banyak. Ki jam pira ki? Jam 12 ora kerasa ya. Jarine sampean. Aku nih sing ngorong ya. Ngombe sik Beb, ya Her. Alhamdulillah. Karena habis minum tuh mengucapkan alhamdulillah. Aneh. Kau terlalu aneh. Dilanjut ke? Selawatan lagi. Selawat apa ini? Request apa ini? Saya tadi tanya kepada yang di hitan ini. Request lagu apa? Ini tadi bilang sama bapaknya, saya mau hitan pak, syaratnya hadirkan Habibidin dan Az-Zahir. Ya? Berarti kan Zahir Mania Junior. Zahir Mania Junior, pecinta Az-Zahir. Minta gosida apa? Bisakah abang bertanya? Ada lagu khusus? Tidak punya? Apa? Oh, sayur kol mintanya dia. Minta requestnya lagu daging onta sayur kol. Artisnya lagi main bass itu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Wes pokoknya tak serahke Mursyid Az-Zahir, fadol Ustadz Duki atau yang lain-lain, qasidah silakan. Tapi ini jangan lupa, insya Allah nanti di penghujung acara
kita dari Az-Zahir akan membawakan Mars Az-Zahir, Mars Zahir Mania yang diciptakan oleh Zahir Mania Pemalang. Luar biasa, Zahir Mania Pemalang ZMP, dahsyat, luar biasa. Mudah-mudahan berkah hidupnya. Ki ono lagune ning kene cuman aku durung belajar. Piye? Sing iso Ustaz Luki soalnya. Piye Luki lagune piye? Apa nanti aja? Nanti ya. Ah, yang benar. Ya nanti terakhir. Nanti di penghujung acara kita bawa, kita sambung dengan Mars Subhanul Waton, Mars Banser, terakhir Mars Zahir Mania. Setuju?